Pace Bene, kali ini kami akan membahas tentang perbedaan dan persamaan kitab dalam agama Kristen dan Islam. Beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, sejarah adanya kitab. Kitab suci Kristen Perjanjian Lama berasal dari kitab Yahudi. Kitab Perjanjian Baru berasal dari tradisi lisan mengenai pengalaman para saksi bersama Yesus dan pengalaman umat beriman. Keberadaan kitab suci Kristen merupakan hasil dari pengarang ilahi dan manusiawi, namun dengan maksud dan arti yang sama. Allah mengilhami manusia sebagai sarana untuk menuliskan sabdanya. Al-Quran diturunkan dalam beberapa tahapan selama 23 tahun. Pertama, diturunkan di surga dekat malam kemuliaan Lailatul Qadar dari Laul Al-Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia pada bulan suci Ramadan, dan kemudian diturunkan secara bertahap oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Perbedaan kedua, isi dari kitab. Kitab suci secara keseluruhan menyingkapkan pewahyuan Allah dari pemilihan bangsa Israel hingga berpuncak pada kedatangan Yesus sebagai Mesias dan penyempurnaan umat Allah dalam gereja. Al-Quran adalah bentuk wahyu yang paling tinggi. Al-Quran adalah kitab yang paling suci dan benar karena keasliannya dijamin langsung oleh Allah. Perbedaan ketiga, struktur kitab. Kitab suci Kristen terdiri dari 73 kitab dan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 46 kitab dan Kitab Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz atau bagian. Di Madinah diturunkan 20 surah, yaitu surah Madaniyah, dan di Makkah diturunkan 82 surah, yaitu surat Makkiyah, serta 12 surat sisanya masih diperselisihkan. Penyusunan kitab. Kitab Perjanjian Lama awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 72 ahli kitab Yahudi hingga selesai sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan disebut kitab Septuaginta. Konsili Hippo di Afrika Utara pada tahun 393 menetapkan ke-73 kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada abad ke-4, Santo Hieronymus menerjemahkan kitab Septuaginta ke dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata. Paus Santo Innocentius pertama pada tahun 405 Masehi menutup kanonisasi Alkitab. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari potongan kertas, batu, daun lontar, dan dari ingatan para penghafal. Proses pengumpulannya terjadi di masa pemerintahan Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Pencetakan Al-Quran pertama kali pada tahun 1787 dan pada tahun 1947 Masehi, Al-Quran dicetak di Turki oleh Said Nursi. Kontekstualitas penafsiran. Metode penafsiran kitab suci biasanya memperhatikan tiga hal. Yang pertama, makna harafiah, kedua, makna spiritual, dan ketiga, makna lebih penuh. Penafsiran Al-Quran harus terlebih dahulu melihat pembagian ayatnya. Ada dua jenis ayat dalam Al-Quran, yang bersifat menentukan atau muhkamat dan yang bersifat kalam ibarat, mutasyabihat. Beberapa persamaan. Pertama, menjadi pedoman bagi penganutnya. Itulah menjadi pedoman bagi mereka dalam beriman kepada Allah. Kedua, berisi tentang perintah dan larangan untuk dihidupi oleh masing-masing penganut agama. Ketiga, berisi tentang ajaran mengesahkan Allah. Kitab Al-Quran berisikan ajaran untuk mengesahkan Allah, seperti halnya juga kitab suci Kristen. Keempat, kemiripan tokoh. Kitab suci Kristen dan kitab Al-Quran memiliki banyak sekali kemiripan tokoh. Meskipun berbeda penyebutan, misalnya Abraham, Ibrahim, Salomo, Sulaiman, dan lain-lain. Kelima, kemiripan peristiwa. Banyak terdapat kemiripan peristiwa di antara kedua kitab ini, seperti Abraham mempersembahkan Ishak dalam kitab suci dan Abraham mempersembahkan Ismail dalam Quran.
Demikianlah video kami. Sekian dan terima kasih. Pace Ebene.